Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Bianca Cynthia Belisima, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membedah sebuah kebijakan yang mungkin tidak terdengar asing di telinga kita, yaitu mengenai bebas visa kunjungan atau BVK. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan presentasi mengenai evaluasi geopolitik kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK dalam tema menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan negara. Setelah ini kita akan melihat dari kacamata geopolitik. Apakah kebijakan ini telah benar-benar menguntungkan kita atau justru ada celah yang membahayakan negara kita? Untuk slide selanjutnya, mari kita mulai dari suatu dilema besar. Di satu sisi, melalui Perpres 95 tahun 2024, pemerintah sangat ingin menaikkan devisa negara dengan ingin membawa turis asing untuk datang ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi di sisi lain, fungsi utama imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai filter atau penyaring ancaman dari luar negeri, seperti kejahatan transnasional. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kebijakan bebas visa kunjungan saat ini mengorbankan fungsi krusial pengawasan imigrasi demi keuntungan ekonomi yang belum merata? Oke, untuk fondasi hukumnya ada dua pilar. Yang pertama pilar mobilitas dan yang kedua adalah pilar kedaulatan. Untuk pilar mobilitas, tugas imigrasi sendiri memang mengatur lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Terkait dengan pilar kedaulatan, ini merupakan sebuah instrumen ataupun alat pengawasan agar negara ini tetap tegak dan aman. Satu hal yang perlu diingat bahwa imigrasi merupakan garda terdepan dalam atau first line of defense, di mana tanpa kontrol yang ketat, pilar kedaulatan ini dikhawatirkan akan runtuh menahan beban mobilitas. Berikut adalah peta persebaran negara subjek yang mendapatkan bebas visa kunjungan. Siapa saja yang mendapatkan kebebasan untuk bebas visa kunjungan ini? Di antaranya ada beberapa negara: Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, Hong Kong, Turki, Brazil, dan Peru. Dalam parameter kebijakan ini, mereka dapat berada di Indonesia maksimal 30 hari, namun tidak dapat diperpanjang. Dan tujuan utamanya adalah dalam rangka wisata, peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi. Intinya negara kita ini sekarang sudah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi warga negara dari beberapa negara yang telah saya sampaikan tersebut untuk masuk ke negara kita tanpa perlu memiliki izin visa.
Kayak ekspektasi, ekonomi, dan realitas pariwisata. Dulu, bayangan kita atau ekspektasi kita adalah jumlah turis akan meledak, maksudnya akan meningkat, dan perekonomian masyarakat lokal akan langsung makmur dan meningkat. Namun, realitanya tidak semudah itu. Masih ada proses yang perlu dilalui. Banyak turis yang datang ke Indonesia yang berasal dari negara bebas visa kunjungan tersebut yang termasuk ke dalam golongan low spending atau pengeluarannya rendah. Nah, mereka ini membebani infrastruktur. Mereka menikmati fasilitas kita, menggunakan infrastruktur kita, tapi uang yang mereka belanjakan ini sedikit. Akibatnya, beberapa tempat destinasi wisata seperti Bali, kemudian ya beberapa tempat wisata mengalami over tourism atau sangat crowded. Nah, tetapi pemanfaatan dari persebaran ekonominya ini tidak merata, karena yang mendapat dampak positif ekonomi hanya beberapa daerah tertentu, beberapa daerah wisata tertentu. Pesan pentingnya adalah banyaknya orang atau kuantitas ini tidak menjamin kualitas ekonomi yang baik. Oke. Sistem visa standar dan sistem BVK, gerbang terbuka. Mari kita bandingkan secara teknis. Apabila kita pakai sistem visa yang biasanya, itu diibaratkan sebagai corong yang memiliki saringan ketat di atas. Kita cek orangnya, kita saring siapa saja yang bisa masuk ke wilayah Indonesia sebelum mereka masuk ke negara kita. Akan tetapi dengan sistem bebas visa kunjungan ini, kita seperti membuka pintu lebar tanpa menyaring di awal. Sehingga semua beban pengawasan itu jadi menumpuk di dalam negeri, di negara kita, setelah orangnya atau orang asing tersebut sampai di Indonesia. Ini sangat melemahkan eh, fungsi pencegahan dini kita, karena kita baru sibuk melakukan pengawasan atau mengawasi mereka saat mereka telah tiba di tengah-tengah kita. Ada satu hal yang sering terlupakan, yakni asas timbal balik atau resiprositas. Secara diplomasi, idealnya kalau kita memberikan bebas visa kunjungan ke suatu negara, seharusnya mereka juga memberikan hal yang sama seperti negara kita. Kebijakan akan tetapi apabila kita hanya memberikan kebijakan ini secara sepihak, itu negara lain mungkin bisa menganggap kalau kita ini terlalu terbuka, sehingga dikhawatirkan kita gampang dimasuki atau dieksploitasi oleh dunia internasional. Kita memiliki kewajiban etis untuk menuntut penghormatan diplomatik yang setara dari negara mitra. Pembukaan akses kedaulatan mutlak harus diimbangi dengan penghormatan diplomatik yang setara dari negara mitra. Proyeksi 1 dekade, Perpres terkait dengan bebas visa kunjungan ini dimulai eh, dibentuk pada tahun 2024. Tahun 2024 ini adalah persimpangan atau titik awalnya bagi kita. Ada dua kemungkinan, yakni lintasan positif di mana Indonesia sebagai Global Tourism Hub diharapkan dapat menaikkan atau investasi infrastruktur pariwisata bertaraf internasional dapat melonjak, sehingga kita juga di sisi lain Direktorat Jenderal Imigrasi juga dapat memperbaiki pengawasan imigrasi agar lebih kuat. Meski demikian, terdapat lintasan negatif di mana ledakan imigran ilegal akibat dari lemahnya screening di awal, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
Kemudian dikhawatirkan terdapat penyalahgunaan izin tinggal, di mana mungkin warga negara asing yang pemilik subjek bebas visa kunjungan ini, mereka bekerja di Indonesia, itu tidak sesuai dengan tujuan dari BVK. Kemudian dikhawatirkan dapat peningkatan kejahatan lintas negara atau transnational organized crime. Apabila kita biarkan saja, itu dikhawatirkan beban pengawasan akan mencapai titik kritis dan membahayakan keamanan nasional. Tanpa langkah nyata, kita akan kewalahan menghadapi dampak negatif dari kebijakan yang mungkin suatu saat akan dirasa terlalu longgar ini. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah evaluasi resiprokal berjangka. Dalam artian kita melakukan evaluasi secara berkala atau kita cek lagi negara mana yang memang benar-benar memberikan manfaat timbal balik untuk kita. Kalau kalau tidak menguntungkan ya kita evaluasi. Lalu kita cabut atau tahan fasilitas BVK ini bagi negara yang tidak menerapkan kebebasan visa kunjungan atau bebas visa kunjungan seperti yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, penebalan pengawasan institusional, yakni penguatan kapasitas dan sumber daya dari Direktorat Jenderal Imigrasinya. Kita harus terfokus pada penindakan penyalahgunaan izin tinggal di titik-titik rawan. Kita harus perkuat institusi imigrasi baik dari sisi personel maupun dari sisi teknologi. Kemudian sinergi lintas sektoral, di mana kita perlu meningkatkan koordinasi ketat antara instansi pusat, daerah, dan penegak hukum. Kemudian pemantauan khusus pada destinasi rawan yang over tourism dan wilayah perbatasan. Dalam hal ini, imigrasi tidak dapat bekerja sendiri, sehingga perlu ada kerjasama dengan instansi-instansi lain. Sebagai penutup, dari saya pribadi, saya mengajak rekan-rekan untuk mengubah pola pikir kita, di mana kualitas jauh lebih penting dibandingkan kuantitas. Fokus imigrasi jangan hanya mengejar angka orang yang datang, atau mengejar banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Akan tetapi kita harus memilah orang asing yang masuk ini, memang mereka harus memberikan nilai tambah atau memang benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia sebagaimana sesuai dengan kebijakan selective policy policy di negara kita, imigrasi negara kita, di mana hanya orang-orang yang bermanfaat, yang menguntungkan yang dapat masuk, orang asing yang menguntungkan yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Filosofinya mungkin cukup sederhana, di mana gerbang negara kita harus selalu terbuka lebar untuk kemajuan, tapi harus terkunci sangat rapat terhadap segala bentuk ancaman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.